Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Afifah dari Prodi Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 4B, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana penyelenggaraan penyuluh pertanian, yaitu tugas dari mata kuliah media penyuluhan. Di dalam media penyuluhan tersendiri, rencana penyelenggaraan penyuluhan itu terbagi menjadi 5. Yang terbagi yaitu yang pertama adalah alasan pemilihan media penyuluh. Kenapa alasan media penyuluh? Media penyuluh itu ketika ingin disuluhkan, kita harus memiliki alasan kenapa media tersebut digunakan sebagai media untuk menyuluh. Yang kedua adalah fungsi media penyuluh. Media penyuluh sendiri harus memiliki fungsi yang tepat, seperti untuk memaparkan sesuatu atau untuk mendemonstrasikan sesuatu. Yang kemudian, tujuan pemilihan media. Pemilihan media sendiri harus memiliki tujuan, seperti jikalau di suatu daerah yang cocok adalah media ini. Jadi, media dan tujuan itu harus sesuai dengan yang telah ditentukan. Dasar pertimbangan pemilihan media, di mana dasar pertimbangan pemilihan media ini, media tersebut dipilih sesuai dengan dasar-dasar yang telah didahului sebelumnya. Teknik pemilihan media, di mana dalam pemilihan media sendiri itu terdapat beberapa teknik agar mempermudah untuk memilih media yang sesuai dengan sasaran. Nah, media penyuluhan. Media merupakan salah satu atau perantara yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Tujuan penggunaan media adalah untuk memperjelas informasi yang disampaikan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sasaran. Dengan demikian, media berperan penting antara lain dalam memberikan pengalaman yang konkret dan sesuai dengan tujuan penyuluhan. Kemampuan literasi visual sangat penting dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, khususnya bagi para guru, dosen, penyuluh, maupun pelatih atau fasilitator lainnya, karena dengan demikian mereka lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan materi. Penyuluh pelajar pelatihnya. Media apapun yang digunakan, pada prinsipnya harus dapat meningkatkan efektivitas dan kelancaran dalam memfasilitasi proses belajar, terutama dalam memperjelas materi yang dipelajari sehingga dapat mempercepat terjadinya perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan sikap di kalangan kelompok sasaran. Alasan pemilihan media penyuluhan. Alasan pemilihan media penyuluhan sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu pesan yang akan dikomunikasikan adalah tentang materi penyuluhan, salurannya media penyuluhan, dan penerima pesan adalah petani serta keluarganya. Yang kedua adalah sebagai alat bantu dalam kegiatan penyuluhan, yaitu alat bantu mengajar bagi penyuluh. Yang ketiga adalah penggunaan media penyuluhan mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. Selanjutnya adalah fungsi pemilihan media penyuluhan. Ada 4. Yang pertama yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang kedua adalah menimbulkan gairah belajar interaksi lebih langsung antara petani dan penyuluh. Yang ketiga adalah memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas, di mana di sini maksudnya adalah agar pesan-pesan yang disampaikan penyuluh kepada sasaran itu bisa diterima dengan baik sesuai dengan karakteristik dan bahasa mereka. Yang keempat adalah memberi rangsangan yang sama, mempersama pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Selanjutnya adalah untuk memperjelas informasi yang disampaikan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sasaran. Media sendiri berperan penting antara lain untuk memberikan pengalaman yang konkret dan sesuai dengan tujuan penyuluhan. Dasar pemilihan media penyuluhan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah bermaksud mendemonstrasikannya
seperti mendemonstrasikan tahapan-tahapan atau proses, misalnya dalam pembuatan pupuk bokasi, yaitu menggunakan media benda nyata. Yang kedua adalah merasa sudah akrab dengan media tersebut, misalnya seorang penyuluh yang sudah terbiasa menggunakan alat peraga ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret, misalnya dalam pemberian penjelasan tentang bentuk fisik hama pengganggu tanaman. Yang keempat adalah merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya, misalnya untuk menarik minat dan gairah dalam beragribisnis lebih baik lagi. Selanjutnya adalah teknik pemilihan media. Di sini ada 3, yaitu yang pertama dengan model flowchart. Model flowchart sendiri itu merupakan bagan lurus yang menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua adalah model checklist. Model checklist sendiri ini adalah menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Kemudian ada model matriks. Model matriks ini menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.